Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak dosen serta teman-teman dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok basmalah yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Anissa Latifah dengan NIM 1121117, kedua Muhammad Farhan Putra dengan NIM 1121138, dan Rati Windayanti dengan NIM 1121142. Kami akan menyampaikan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia dan kondisi kerajaan Islam di Indonesia. Baiklah, materi 1 akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Kedatangan Islam ke Indonesia. Menurut Snok Horgonje, orang India adalah orang pertama kali yang membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Van Bonkel asal Belanda dengan menunjukkan adanya pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu lebay yang berasal dari kata labai atau lapai yang artinya pedagang. Labai atau lapai O'Sullivan tidak sepakat bahwa adanya istilah bahasa Tamil dalam bahasa Melayu yang menjadi alasan orang India yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia. Menurut G.E. Marison, orang India yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia bukan dari Gujarat, melainkan dari India Selatan, pantai Coromandel. Beberapa di antara alasan Marison. 1. Diyakini Islam berasal dari Gujarat. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam sudah berada di Indonesia sebelum Malikul Saleh mangkat di tahun 1297? Bilapun kemungkinan Islam telah berada di Gujarat, bagaimana dengan penemuan Marco Polo yang menyebutkan di tahun 1298 penduduk Kambai masih kafir? Catatan Ibnu Battuta tentang indahnya bangunan masjid yang dibangun saudagar pedagang tahun 1325 Masehi di Kambai. Ketiga, adanya jalur dagang di zaman lampau. Saudagar Arab telah giat lalu lalang di perairan Arab dan Indonesia dengan persinggahan di Sri Lanka. Jadi Islam ke India bersamaan dengan datangnya Arab ke India. Temuan Ibnu Battuta bahwa Indonesia, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan India Utara penganut mazhab Syafi'i, sedangkan orang-orang Gujarat adalah Sunni atau Syiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Farhan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan poin B, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh terkenal yang diantaranya ada Buya Hamka, Jajaningrat, Mukti Ali, dan tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naqib al-Attas. Teori ini menyatakan Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, dibawa oleh pedagang Arab. Teori ini menyatakan bahwa Barus Tapanuli atau Barus Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, adalah daerah pertama yang disinggahi pedagang Muslim Arab, dibuktikan dengan penemuan-penemuan arkeolog akan sumber epigrafi berbentuk batu nisan. Dan teori yang kedua yaitu teori Gujarat India. Menurut Pitt Nepal, asal-muasal Islam di Nusantara adalah anak benua India, Gujarat dan Malabar, karena orang Arab yang bermazhab Syafi'i berimigrasi dan menetap di India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini dikembangkan oleh Snok Horgonje. Menurutnya, Gujarat penyebar Islam pertama pada abad ke-12
kemudian disusul oleh orang Arab. Alasan Snow menyebutkan teori ini: 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. 2. Hubungan dagang India-Indonesia sudah terjalin lama. 3. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera yang menunjukkan hubungan Gujarat Sumatera. 3. Teori Persia. Bukti teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Menurut Nurcholish, ini menunjukkan bahasa Arab tidak langsung dari Arab, tapi dari Persia. Kesamaan hidup masyarakat Islam Indonesia dengan India atau Gujarat yaitu: 1. Adanya peringatan 10 Muharram sebagai Hari Asyura. 2. Adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar atas hubungannya dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. 3. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran. 4. Nisan makam Malikul Saleh dan makam Malikul Ibrahim. Dan yang terakhir, pengakuan umat Islam terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama di daerah Malabar. 4. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang Muslim Cina pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Tempat yang pertama didatanginya adalah Sumatera. Teori ini berbicara tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia. Teori ini dibuktikan dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7 Guangzhou sudah memiliki masjid Huazinzi. Sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu atau interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Lobu Tua, Barus, meski banyak ditemukan keramik Cina. Dan yang teori terakhir yaitu teori Turki. Menurut Martin van Bruinessen, selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga menerima Islam dari orang Kurdi dan Turki. Alasan yang diajukannya diantaranya: 1. Banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah di Indonesia. 2. Kitab karangan ulama Kurdi menjadi rujukan yang berpengaruh luas. 3. Pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki Indonesia melalui tarekat Satariyah. 4. Tradisi berzanji populer di Indonesia. Mungkin hanya sekian pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Farhan Putra. Materi terakhir akan disampaikan oleh Rati Windayanti. Bagian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Perkembangan wilayah dan kekuatan politik di Indonesia. Menurut Profesor Haida, bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Sejarawan sepakat daerah Sumatera yang pertama didatangi Islam, kemudian daerah Jawa. Dan dikarenakan politik di tanah Jawa melemah, kerajaan-kerajaan Majapahit menyebabkan bupati-bupati pesisir memeluk Islam. 1. Modus ekonomi atau perkembangan membawa perkembangan Islam ke belahan timur Indonesia. 1. Maluku pada abad ke-14 Masehi. Sulawesi Selatan pada abad ke-15 Masehi. Kalimantan, Beton dan Banjarmasin pada abad ke-16 Masehi. Masuk dan perkembangan sampai ke daerah-daerah Nusantara, Sumatera yaitu Barus, Aceh dan Pasai pada abad ke-12 sampai abad 14 Masehi. Dengan perkembangan pesat pada abad ke-15 sampai 16 Masehi, Jawa yaitu Jepara, Ambon dan Gresik pada abad ke-14 atau 1450 Masehi. Ternate dan Tidore pada abad ke-15 sampai abad ke-15 tahun 460 Masehi. Demak pada tahun 1575 sampai 1580 Masehi. Banten
dan Cirebon pada tahun 1525 Masehi. Makassar pada awal abad ke-15 pada tahun 1605 sampai 1659 Masehi. Perkembangan Islam di daerah ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Banjar tahun 1508 sampai 1588. Pada tahun berakhirnya kerajaan Banjar berdirinya kerajaan Islam. Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1088 sampai dari tahun 1588 sampai 1749. Proses Islamisasi di berbagai daerah Islam mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Menurut Profesor Haidar, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik. Kerajaan Islam sebagai kekuatan politik dan semangat dakwah para mubaligh sangat mempengaruhi Islam sosialisasi di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1 Muharram 2225 Hijriah atau 840 Masehi. Secara sosial politik, puncak pengantaran Islam paling mudah dibuktikan dengan bertumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ratu Windayanti. Sebaiklah saya akan menyampaikan kesimpulannya. Menurut Snok Horgenche, orang India adalah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia. Dan menurut G. Emerson, orang India yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia bukan dari Gujarat, melainkan dari India Selatan, pantai Coromandel. Teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu ada 5. Pertama, teori Arab, teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Persia. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok Basmalah mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dan sebagainya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.